Mantap. Mana? Sebentar ya. Oh, ini. Udah, ada suaranya nggak? Masih ngobrol. Ada Pak, aman. Ada Pak, kurang Ada. Ada Pak. Ada Pak. Kurang keras. Dengar suara aku? Ada Bang. Ada Pak, ada. Udah. Aman. Kurang keras Pak. Ya, Aman, sebentar aman. ya. HP siapa itu? Masih aman. Itu ngobrol wae. Si Ibu aja baru datang. Ada nih ayah suara anak-anaknya. Ada suara anak-anak. Ayo Pak. Ya, ini udah mulai. Mulai Pak. Oke ya, siap ya. Kita mulai. Pertama, Bapak akan mengenalkan dulu. Ini kontrak belajar matematika minat. Yang pertama, untuk aturan-aturan belajarnya. Di sini yang pertama, siswa diwajibkan mengisi absen kehadiran setiap pertemuannya. Ya, nanti Bapak akan kasih Google Classroom kode-kode kelasnya. Yang kedua, pada saat pembelajaran, siswa diwajibkan menggunakan seragam sekolah ya setiap pembelajarannya. Yang ketiga, setiap Bapak belajar mengajarkan materi ke kalian, Bapak akan selalu mengasihkan latihan-latihan soalnya. Nah, nanti di soal itu diuploadkan kepada Google Classroom sesuai dengan kelasnya masing-masing. Oke. Terus untuk videonya, Udah bikin absen makanya. Nanti baru ini. nah nanti siswa wajib menampilkan video dan nama lengkap pada saat pembelajaran berlangsung itu. Dan yang kelima, siswa dilarang melakukan kegiatan lain seperti makan, minum, dan sebagainya ya. Oke. Yang berikutnya, di sini ada bab-bab pembelajaran matematika minat dari semester 1. Yang pertama, bab 1, fungsi, persamaan, dan pertidaksamaan eksponensial. Apa itu eksponensial? Kalian pernah mendengar kata eksponensial? Waktu SMP kalian mungkin tidak asing ya dengan perpangkatan. Perpangkatan tahu kan? Perpangkatan. Nah, itu eksponensial. Yang kedua, fungsi, persamaan, dan pertidaksamaan logaritma. Nah, ini mungkin agak asing atau tidak bagi kalian? Logaritma ini dia kebalikannya dari perpangkatan. Nanti kita akan, ya? Asing tidak? Asing. Ya, nanti Bapak akan jelaskan bagaimana bentuk logaritma itu. Dan yang ketiga, vektor. Nah, ini vektor itu nanti insya Allah pada akhir-akhir semester ya. Pak belum masuk ya Pak. Ya, gimana? Belum masuk. Gambarnya nggak ada. Ya, kalau gambarnya nggak ada, dengerin aja ya. Tadi yang pertama, bab 1, tentang apa bab 1? Fungsi ketidaksamaan eksponensial. Ya, fungsi, persamaan, dan pertidaksamaan eksponensial atau perpangkatan. Jadi bentuk-bentuknya itu pangkat-pangkat itu. Kalau yang kedua ini fungsi, persamaan, dan pertidaksamaan logaritma. Logaritma, ya. Nanti kalian akan tahu bagaimana bentuk logaritma tersebut. Dan yang bab 3 itu vektor. Vektor ya biasanya membahas tentang garis-garis gitu. Nanti arah garisnya bagaimana. Oke, nah ini coba Bapak tanya sekali lagi. Ini kalian kelihatan nggak tampilan PowerPoint-nya? Enggak Pak. Tidak Pak. Ada apa? Cuman file yang konten doang. PowerPoint-nya. Doang. Ada. Oh, cuma file PowerPoint-nya aja. Iya, Pak. Enggak ada. Ada. PowerPoint-nya nggak ada, Pak. Saya mau nampilkannya gimana? Mau kartu belajarnya aja Pak.
Tadi kan nulis non potensial. Potensial. Oh, ini kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak? Dia kan Indonesia. Enggak ada. Nggak. Tampilan kalian di layarnya apa ini? Kontrak belajar, Pak. Kontak belajar Pak, yang file dari USB bapaknya yang dari Kingston-nya, yang dari USB bapaknya Kingston itu kontak belajar doang. Benar. Ini dari foldernya aja. Cuman ada foldernya doang, Pak. Cuma lihat foldernya. Oke, mantap. Bentar di ini dulu. Sebentar ya, sebentar. Iya, Foldernya Pak. doang, foldernya doang. Siapa? Sok, Pak. Aduh, kira Santuy. Parhat. Jangan lama, Pak. Naon Sandi emang. gondeng, woi, gondeng. Unmute. Selamain aja, Pak. Iya. Udah Pak, aman. Hap sejahtera. Udah ada, Pak. Ayo, wih. Mantap, Pak. Mantap, Pak. Opik lagi, woi. Halo, halo. Mau lihat apa? Ini tampilan ini. Ini kelihatan semuanya? Kelihatan. Kode kelas Google Classroom-nya sudah kelihatan? Kelihatan Kelihatan, Pak. Udah ada. Terima kasih sebelumnya. Ya. MIPA 1 dan MIPA 2 apa itunya kode Classroom-nya? Ada ini? Bentar, Ya, ya, sok ditulis dulu aja. Kentut. Udah, Kak, nah gede. Jauh. Teriak-teriak, woi. Zizau. Pociu. Kakak Pociu. Gila. Cie. Hai. 46 onap. Onap yuk. Mohon maaf. Ya. JY X. JK. 5 T. Kan 5 maaf online. Ayo dibaca dulu. YYHXRJG. Jangan lupa subrek. Butuh. Kalau sudah, kasih tahu ya. Sudah. 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 Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak, tadi. Sudah absen Pak, aman sejahtera. Mana-mana. Parhat. Google Classroom enggak? Absen. Halo, semuanya kelihatan? Belum satu, bentar. Bapak absen sekarang. Bisa diatur. Ya, absen nanti setelah pembelajaran.
Udah, Pak kalau udah absen gimana? Nih, tampilannya di sini. Tampilan Pak Dani. Pak, kalau yang udah absen gimana Pak? Ini keburu udah Udah absen ya? Pak. Segitu. Kalau udah ya langsung siap. pembelajaran langsung. Oke, semuanya ada Bapak di sini? Lihat ya Pak Dani nulis gitu. Ada Pak. Ada apa? Ya. Mantap Pak. Oke, kita mulai sekarang ya. Kan tadi pembelajaran yang di bab 1 kita langsung belajar ya di sini. Di bab 1 itu tentang fungsi, persamaan, dan ketidaksamaan eksponensial. Nah, eksponensial ini kita akan menjelaskan tentang perpangkatan. Perpangkatan yang difokuskan. Kalian tahu perpangkatan bagaimana bentuknya? Jadi fungsi persamaan Dan ketidaksamaan. dan Udah kebaca, Pak. ketidaksamaan Eksponensial. eksponensial. Baca tulisannya? Baca. Oke. Oke. Kurang sebelumnya- jelas, Pak. Ya? Kita mulai dari pendahuluan ya. Sebelum melanjutkan pada eksponensial, Bapak akan menjelaskan dulu khusus tentang perpangkatan. Apa itu perpangkatan? Perpangkatan adalah suatu operasi perkalian secara berulang sebanyak pangkatnya. Bapak nggak kelihatan. Oke, kita lihat lagi. Apa di sini? Perpangkatan adalah Suatu operasi. Bapak maaf gak kurang kelihatan. Suatu operasi perkalian secara berulang. Suatu operasi berkalian secara berulang sebanyak Udah. suatu Gandeng. operasi perkalian secara berulang sebanyak pangkatnya. Ya. Pak, Nah, izin bentuk Pak, umum. ini Pak, kalau bisa mah Pak, mute semua Pak buat siswanya Pak biar nggak pada ngomong Pak. Dicatat. Udah. Bapak nggak jelas. Tulisannya nggak jelas. Oh, palingan. Sok Pak Dani terus. Oke, kita lanjut aja. Bentuk umum dari perpangkatan. Di sini ada A pangkat N. Dengan A tidak sama dengan dengan A itu bilangan real. A sendiri merupakan basis, sedangkan N merupakan Bapak gak jelas. pangkatnya. Nggak jelas? Jelas, Pak. Oke, kita ulang lagi ya. Gak jelas. Tulisannya nggak jelas ini? Jelas Pak. Tulisannya Bentar, Pak, bentar. Pak. Jangan main Bapaknya efek dulu nutupin. makanya cok. Sakit Nah, mas. itu atasnya nggak kelihatan, Bapak. Nah di sini kelihatan atasnya. Unmute aja bisa, Pak. Semua ya tuh. Unmute. Pak kapan mas? Mute semuanya bisa nggak sih? Mute dong, mute. Oke, semuanya tolong di mute aja dulu Jelas, ya. Pak.
Pakai insto dulu. Obatin kayak Ini kenapa ada buka? Dimut dong. Pak, gak jelas Pak. Ya, kenapa? Udah jelas, Jepang udah jelas. Oke, kita jelaskan ulang ya. Fungsi Burik aja itu mah. persamaan dan ketidaksamaan eksponensial. Nah, pendahuluannya kita akan jelaskan dulu tentang perpangkatan. Apa itu perpangkatan? Perpangkatan adalah suatu operasi perkalian yang dikalikan secara berulang sebanyak pangkatnya. Jadi di sini kita lihat umumnya A pangkat N. Di mana A itu bilangan real. Nah, A-nya ini sendiri dia merupakan basis. Jadi dasarnya, bilangan dasarnya. A merupakan basis. Sedangkan N itu pangkatnya. Berapa kali A itu dikalikan dengan A lagi sebanyak N-nya. Kita misalkan contoh di sini. Misalkan ya pangkat 2. Berarti basisnya angkanya berapa? 3. Pangkatnya 2. Artinya 3 ini dia dikalikan sebanyak 2 kali. 3 kali 3. Kalau misalkan 2 pangkat 5, berarti basisnya angka 2. Sedangkan pangkatnya itu 5. Artinya perkalian 2 itu dikalikan sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Barangkali kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh rekan-rekan saja ditanyakan. Oke, sekarang kita lanjutkan saja ke pembahasan berikutnya. Selain mengenai arti dari... Oh, mau ditulis dulu, ditulis dulu. Belum, Pak. Pak, izin Pak, itu ke bawahin lagi Pak kameranya. Nggak kelihatan yang di bawah. udah Pak. Lagi, Pak. Udah Pak. Rambut yang di bawah langit. Belum Pak. Bentar. Udah. Jangan digeser-geser. Ditulis dulu. Kelihatan semuanya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan. Mut oi. Jangan digeser-geser. Mood semuanya mood, woy. Ini ngeganggu banget buat.
Udah? Masih ada yang ngomong nggak? Masih ada yang ngomong nggak? Udah nggak ada? Gini aja, bilang ini direkam bisa di ini. Bapak saranin ini direkam atau difoto ya, soalnya Bapak akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ini udah di. Terserah mereka mau ngasih masing-masing mau apa, tapi orang yang keseluruhan. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat perpangkatan. Hari agama, Berbagi menjadi 8 jenis. Yang pertama A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya semua bilangan jika dipangkatkan 0 itu hasilnya selalu 1. Contohnya, misalkan 3 pangkat 0. Jadi hasilnya selalu 1. 5 pangkat 0 hasilnya 1. 10 pangkat 0 hasilnya 1. Mau berapapun angkanya, dia selalu 1. Mau 7 juta, pangkat 0 sama dengan 1. Oke. Sifat pertama. Yang kedua, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Artinya, jika sebuah bilangan memiliki pangkat negatif, berarti hasilnya bilangan yang berpangkat tersebut menjadi penyebut dan pangkatnya berubah menjadi positif. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Sebagai contoh, 7 pangkat negatif 2. Pangkatnya perhatikan dia negatif. Itu sama dengan 1 per 7 pangkat 2. Nah, negatifnya berubah menjadi positif, tapi dia di bawah sebagai penyebut. 3 pangkat negatif 5. Perhatikan pangkatnya negatif. Ini sama dengan 1 per 3 pangkat 5. Dan seterusnya ya. Pangkat berapapun. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan kita ingin merubah pangkatnya dari positif menjadi negatif, misalkan 8 pangkat 5, sini 5-nya positif. Kalau kita ingin merubah pangkatnya jadi negatif, berarti sama. 1 per 8 pangkat 5-nya jadi negatif. Negatif 5. Itu ya. Oke, silakan difoto dulu atau direkam. Soalnya Bapak akan lanjut ke pembahasan berikutnya.
Kalau sudah, acungkan jempol di sini. Kalau sudah, acungkan jempol ya. Oke. Yang ketiga, sifat ketiga. A pangkat N dikalikan A pangkat N. Itu sama dengan A pangkat N tambah N. Artinya, jika ada dua bilangan berpangkat saling dikalikan dan bilangan tersebut sama, basisnya sama, maka pangkatnya ditambah. Sekali lagi, jika ada dua bilangan berpangkat dikali dan bilangan itu sama basisnya, maka pangkatnya yang ditambah. A pangkat N dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat N tambah N. Bisa kita contohkan. 4 pangkat 3 dikalikan 4 pangkat 2. 4-nya sama. Walaupun pangkatnya beda, ini tidak masalah. Itu sama dengan 4 pangkat 3 tambah 2. Yang artinya 4 pangkat 5. 4 pangkat 5. Artinya jangan dikali. Jangan jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Jangan. Contoh kedua, 7 pangkat 10 kali 7 pangkat 6. 7-nya sama, berarti pangkatnya dijumlah. 7 pangkat 10 tambah 6, hasilnya 7 pangkat 16. Sifat ketiga. Sifat keempat. Sifat keempat. Jika ada A pangkat N dibagi A pangkat N hanya sama, berarti A pangkat N dikurangi N. Ini bedanya ya antara perkalian dan pembagian. Kalau perkalian pangkatnya dijumlah, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Contoh. 8 pangkat 6 dibagi 8 pangkat 3. 8-nya sama, berarti ini sama dengan 8 pangkat 6 dikurang 3. Sama dengan 8 pangkat 3. 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat negatif 2. Ini perhatikan, ini pangkatnya negatif. Sama dengan 10 pangkat 4 dikurangi, ini kan tanda kurung, tulis lagi negatif 2. Min, kalau min berarti ini menjadi 10 pangkat 4 tambah 2. Hasilnya 10 pangkat 6. Oke. Silahkan ditulis dulu. Kalau sudah, acungkan di jempol. Atau dipoto dulu, dipoto di sini. Kalau sudah, acungkan jempol. Jempol. Tunjuk.
Oh, kalau Videla, Dea. Sudah? Kalau sudah begini ya. Kalau sudah. Oke, yang berikutnya sifat kelima. Sifat kelima, A pangkat N dipangkatkan lagi dengan N, ini sama dengan A pangkat N kali N. Jadi artinya jika ada bilangan dipangkatkan dan dia dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. A pangkat N berarti sama dengan A pangkat M kali N. Soalnya ini kelihatan di sini. Kalau ada yang masuk ke sini, kalau nggak ada namanya berarti belum. 5 pangkat 3 pangkat 2. Perhatikan pangkatnya ada 3 dan 2. Berarti ini sama dengan 5 pangkat 3 kali 2. Sama dengan 5 pangkat 6. Yang kedua, contoh kedua, 6 pangkat 2 dipangkatkan 1 per 2. Nah, ini ada pangkat pecahan nih. Bagaimana menjelaskannya? Berarti ini sama dengan 6 pangkat 2 kali 1 per 2. Nah, kalau ada bilangan bulan, dikalikan dengan 1. Berarti bilangan bulan ini cukup kalikan dengan pembilang 2 kali 1. Jadi 6 pangkat 2 kali 1 hasilnya 2 ya. Kita tulis lagi 2 kali 1. Yang penyebutnya kita tuliskan di bawah cuma 1. 2 kali 1 per 2. 2 kali 1 sama dengan 2, berarti 6 pangkat 2 per 2. Ini kita bisa bagi 2 bagi 2. Hasilnya 1. 6 pangkat 1. Oke, ini kita sifat kelima. Ditulis dulu, dipangkal dulu. Kalau sudah, langsungkan ya. Kasih tanda. Sifat kelima. Yang berikutnya, sifat keenam. Ke bawah benar, oh ya. Sifat keenam, A kali B pangkat M. Jika ada dua bilangan saling dikali dalam satu pangkat, maka ini sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Jadi masing-masing dia memiliki pangkat. Contoh,
kali 2 pangkat 3. Ini dia saling dikali, 4 dan 2-nya dikali, dan dia dipangkatkan dengan 3. Maka sama dengan 4 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Jadi masing-masingnya memiliki pangkat yang sama. Contoh yang kedua, 6 kali 9 pangkat 4. Berarti sama dengan 6 pangkat 4 kali 9 pangkat 4. 6 pangkat 4 kali 9 pangkat 4. Oke, dipoto dulu. Kita lanjut ke sifat ke-7. Sifat ke-7. Kelihatan nggak gitu? Udah. Kalau kelihatan jempolnya 7 kan? Cokkan jempol. Jelas nggak papan tulisnya? Sifat ke-7. Coba jempol kalau kelihatan. Jawab nggak Pak? Jelas nggak? Hah? Ibu di atas ya, di Pak Budi ya? Hah? Oke, di mute dulu sebentar ya. Sebentar. Rizky, boleh bawa ini nggak? Tongsis di meja Pak Budi. Kelihatan nggak sih? Coba. Kenapa sih? Oke, kita lanjut ya. Sifat ke-7. Makan apa? Jika ada A per B dipangkatkan dengan M. Jadi dua basis ini saling dibagi dengan pangkat yang sama, maka hasilnya A pangkat M per B pangkat M. Jadi masing-masing memiliki pangkat yang sama. Jadi sama yang kayak sifat ke-6 yang tadi. A pangkat M per B pangkat M. Sebagai contoh, satu per 2 pangkat 5. Maka hasilnya 1 pangkat 5 per 2 pangkat 5. Kita bisa hitungnya, ini 1 pangkat 5 hasilnya 1. 2 pangkat 5 hasilnya 32. Oke, ini untuk sifat ke-7. Sifat ke-8 dari sini saja. Jika ada akar A pangkat M, akar dari M. Nah, ini perhatikan ya, ini pangkat M-nya di dalam, M-nya di luar. Maka sama dengan A pangkat M per M. A pangkat M per M. Nah,
Contoh, akar dari Ya Allah, dari tadi nggak kelihatan aku kameranya. Kelihatan nggak? pangkat 5 per Udah diganti. 2. Ganti 3. 6 pangkat 5 akar dari 3 pada 6 pangkat 5 ini sama dengan 6 pangkat 5 per 3. 6 pangkat 5 per 3. Contoh yang lain, 9 pangkat 4 per 3 sama dengan 9 pangkat 4 per 3. Nah, ini untuk sifat-sifat sampai ke 8 ya. Dipoto dulu silakan. Nanti kita lanjut ke contoh-contoh soal yang lainnya. Kita ada kasus-kasus lainnya. Nah, berarti segini kameranya, Kak. Segini kameranya. Bapak. Oke, kelihatan ya semuanya. Oke, kita akan coba membahas soal ya. Ini dipoto dulu. Kita lanjut ke dari berikutnya. Kelihatan. Iya, maksudnya kebalik kan tulisannya. Pada sini kebalik tulisannya. Nilai dari kesepakatan Jadi di record nggak? nomor 1. Kalian harus tahu ini ya dari soal-soal ini sifat apa yang digunakan dan bagaimana cara. Tiga pangkat 0 ditambah 4 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Yang pertama, 3 pangkat 0. Berarti kita gunakan sifat 1. Di situ ada A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi 3 pangkat 0 hasilnya 1. Tambah, nah ini perkalian. Ini kasus yang baru ya. Di sifat ketiga, kalau tidak salah, itu kan syaratnya kalau ingin dikalikan, pangkatnya dijumlah, basisnya ada sama. Sedangkan di sini 4 dan 2-nya dia berbeda. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Kita harus merubah yang lebih besar di sini angka 4 menjadi 2 pangkat berapa? 4 itu kan kita ketahui 2 kali 2. 4 itu sama dengan 2 kali 2. Ya 2 dikalikannya sebanyak 2 kali. Artinya kita tulis 2 pangkat 2. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Nah, jadi kita rubah di sini 1 tambah 4 jadi 2 pangkat 2. Pangkatkan lagi dengan 2. Kenapa di sini 2-nya ada 2? Yang di dalam ini hasil dari 4, 2 pangkat 2-nya. Kalau yang di luar yang pangkat 2 lagi itu dari soal. Jadi ada 2. Hati-hati ya.
dikalikan 2 pangkat 3. Jadi ada 3 sifat yang kita berikan. Sifat pertama, sifat kedua, dan sifat berapa ini? Nah, ini kalian lihat di sini. Ini kalau misalkan bilangan dipangkatkan lalu dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya kita apakan? Kita kalikan. Kasih nomor yang ini ya. Yang 1 kosong. Yang gambarnya ini. Oh iya. Oke, di sini. Tuh. Di close dulu. Masuk lagi. Coba raise hand gitu. Coba kalau ada yang mau ditanyakan, silakan raise hand. Acungkan tangannya. Coba ada nggak? Di close lagi itu pada baru masuk gitu. Coba bentar. Eish, kok wajah? Oke ya, tunggu aja sebentar. Nah ini kita ulang lagi. 1 tambah 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, sok, Tyson kalau mau nanya. Kalau misalkan ini pangkat dipangkatkan lagi, berarti Nah, itu Alexander. pangkatnya dikali 1 tambah 2 pangkat 2 kali 2 kali 2 pangkat 3. Sama dengan 1 tambah 2 kali 2 hasilnya 4 dikalikan 2 pangkat 3. Alexander nanya. Sifat kedua ya. Sifat kedua. 1 tambah, kalau dia dikalikan berarti ini 2 pangkatnya kita jumlahkan. 4 tambah 3. Kemudian 1 tambah 2 pangkat 7. Jadi 1 tambah 2 pangkat 7. Berarti sama dengan. Oke, kalau Alexander silakan, ada yang mau ditanyakan? Kenapa? Ada masalah apa, Alexander? Halo? Kita ulang lagi ya. Jadi di sini caranya 4 tambah 3 hasilnya 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 sama dengan berapa? Jadi 128. Jadi 1 tambah 128 jadi 129. Nah ini seperti ini cara pengerjaannya. Sok silakan dipoto dulu. Kalau ada yang tidak ngerti ya silakan tanyakan. Ya, Bu. Ada nih. Nanti kalau pada udah selesai aja, jangan langsung ditutup, tunggu dulu sebentar, mau ngasih pengumuman. Ya. Kalian mau screenshot akun. Oke, contoh yang kedua. Ini dipoto dulu sekali lagi dipoto ya. Kalau sudah, kita lanjut lagi. Tidak jadi, Pak. Yang kedua. Tiga kali 4 pangkat 2 tambah 2 kali 3 pangkat 3. Nah ini kalau misalkan ada perkalian dengan pangkat yang sama, jadi masing-masingnya dikalikan dengan pangkat yang sama di sini. Jadi 3 kali 4 pangkat 2, jadi 3 pangkat 2
kali 4 pangkat 2. Ditambah 2 pangkat 3 sama juga dikalikan 3 pangkat 3. 3 kali 2, 3 pangkat 2 hasilnya berapa? 9 ya. 4 pangkat 2 hasilnya 16. Tambah 2 pangkat 3 hasilnya 8. 3 pangkat 3 hasilnya 27. Ini kalian bisa hitung sendiri ya. Yang penting caranya seperti ini. Oke. Contoh yang Kenapa, Pak? Oke, yang selanjutnya 4/5 pangkat 7 tambah 2 pangkat 9 pangkat 1/9. Ini sifat ke-7. Jadi kalau misalkan bilangan itu bagi sama, berarti 4 jadikan pangkat 7 per 5 pangkat 7. Tambah, nah ini jika bilangan dipangkatkan lalu dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali 2 pangkat 9 kali 1/9. 4 pangkat 7 per 5 pangkat 7 tambah 9 kali 1/9, ini kita bisa coret jadi 2 pangkat 1. 4 pangkat 7 dan 5 pangkat 7 kalian bisa hitung sendiri ya. Berapa hasilnya? Nah, seperti ini. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan di chat saja, nanti Bapak bahas. Gambarnya kurang jelas. Ibu di Erwin gambarnya jelek banget, jadi susah belajarnya, cenah. Spidolnya harusnya yang udah jauh ujungnya, yang barunya akan Tipis sih emang kelihatannya tuh. Oke, ini semuanya kalau masih kurang jelas bisa dicek aja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan juga silakan dicek. Hasilnya kehapus, Pak. Di foto dulu. Share ke situ lah ya. Ya. Oke, untuk tugas Bapak sudah sharekan di Google Classroom serta absennya untuk khusus pelajaran Bapak. Kode kelasnya sudah Bapak share ya, silakan dibuka sekarang. Kamu lagi buka itu WA. Nanti ini tuh yang kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanyakan. Ya. Di chat aja silakan. Tugasnya dikerjakan ya sekarang setelah pembelajaran. Tugasnya yang fungsi eksponensial. Ya, tugasnya yang fungsi eksponensial. Jadi Bapak itu sudah sharekan ada materinya kalau misalkan kurang jelas di video ini, serta ada latihan-latihan di slide terakhirnya. Oke, siap.
Dikumpulkannya saat malam ya. Dikumpulkannya saat malam. Ya, yang latihan-latihannya. Gimana sih? Saya kirim ke foto yang ini Pak, biar gampang. Sub image. Sekali lagi, dikumpulinnya langsung aja di Google Classroom-nya, bisa diupload ke Bapak langsung ya. Tugasnya ada di Classroom. Kumpulinnya di Classroom langsung diupload. Silakan, itu gambarnya udah Bapak kirim. Gambar papan tulis ini udah Bapak kirim. Oke, ada lagi nggak? Kumpulinnya kemana Pak? Oh ya udah ya. Ya ada pertanyaan lagi. Kalau ada pertanyaan lagi silakan di chat aja langsung. Bapak tunggu sekarang. Ditulis hasil pangkatnya. Tulis batas ngumpulinnya pokoknya malam udah selesai ya. Bisa tanyakan ke teman kode-kodenya. Kelas berapa itu? Ya. Di kelasnya. Ini kelas apa? Difotoin ya, difotoin terus diupload. Ya. Dikumpulkannya lewat Google Classroom. Yang keras tuh ngomongnya nggak kedengeran bener. Sekali lagi. Gitu. Sekali lagi dikumpulkannya di Google Classroom. Diupload di Google Classroom. Diupload di Google Classroom. Pas dikerjakannya ya di buku tulis. Di buku tulis. Batas pengumpulannya sampai jam 8 malam. Jadi kita ngumpulin di tugasnya ya yang di halaman terakhir. Ya, difoto, dikumpulkan di Google Classroom, di buku catatan. Jadi di buku catatan itu ada buku latihan maksudnya, kalian fotokan, lalu uploadkan ke Google Classroom. Oke, sekali lagi ya, perhatian sebentar, supaya tidak mengulang-ulang. Dengarkan Bapaknya dengan seksama. Pengerjaannya dikerjakan di buku catatan, difoto, lalu diupload di Google Classroom-nya masing-masing. Oke, untuk ada soal yang mungkin kalian pusing ya. Sini Bapak kasih contoh lagi nomor 4. Khusus untuk bentuknya seperti ini. Pak, kalau yang ada akarnya cara menghitungnya sama. Ada di mana sekarang? Caranya udah ada. Nah, ini seperti ini. Ini kalau ada bentuk seperti ini, kita hitungnya seperti ini. Ini sifat ke mana? 3, kalau salah. Jadi kalau misalkan ada dua perpangkatan saling dikali dan basisnya sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Jadi 5 pangkat X tambah akar 2 tambah X dikurangi akar 2. Kita lihat di sini ada yang sama ya, X tambah X. Hasilnya 5 pangkat 2 X. Akar 2 tambah min akar 2. Tambah dengan min. Terus kali min. Karena sama, akar 2 dikurang akar 2 jadinya habis. Jadi 5 pangkat 2 X hasil. Seperti itu caranya. Batas pengumpulannya sampai jam 8 malam. Kelihatan ya? Jadi Bapak ke bawahnya nggak kelihatan silahkan itu. Saya mau ngomong.
Kenapa? Anak-anaknya di mute dulu. Oh, bentar. Bentar. Gimana? Udah habis sih Papa mah. Nih, absen. Apa ini teh? Oke, Itu kenapa bisa 52X? Nanti Bapak bahas lagi di Google Classroom aja kita ngomongnya gitu. nanti Bapak dibahas lagi di Google Classroom ya. Untuk sekarang ini ada pengumuman dulu. Kalian dengarkan pengumumannya dari Pak Rizky. Oke. Ya, dengerin kelas 10 MIPA ya. Ini sama Pak Rizky, operator buat tab 1 juga guru bahasa Sunda buat kelas MIPA 1 sampai MIPA 6. Ini pengumuman wajib ya semuanya ngisi absen. Absennya ada di chat. Tinggal diklik linknya pakai Google Form ya, diisinya. Wajib diisi. Oke, kalau ada temennya yang nggak bisa masuk Zoom hari ini, coba dihubungi aja buat ngisi ini ya, ngisi absennya. Ya, jadi Di-share linknya ke chat kelas. ya share linknya di kelas. Oke, apalagi yang KM, kalau KM tolong di share linknya, link Google Form-nya buat ke teman-temannya ya. Ini ada yang PAI yang pertama, terus yang keduanya bahasa Sunda, yang ketiganya matematika minat. Oke. Selanjutnya. Oke, udah. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang matematikanya, masih ada pertanyaan, nanti ditanyakannya bisa di Google Classroom ke Pak Dani. Ya, jadi masuk dulu ke Google Classroom-nya. Ya. Sekarang kalau MIPA udah beres ya? Udah, sekarang istirahat, sekarang tinggal IPS. Oke, sekarang boleh istirahat. Nanti informasi Pembelajaran selanjutnya IPA bisa, sudah selesai. kalau buat MIPA pelajarannya udah selesai, nanti dilanjutkan kembali besok. Ya pokoknya sesuai jadwal aja ya. Oke, terima kasih. Boleh di-free. Assalamualaikum. Bisa nutut dulu. Bentar. Ya. Bentar. Bentar ya, tahan, bentar. Buat 30. Ya udah, intinya udah. Yang penting isi Google Classroom aja. Google Classroom-nya diisi. Oke, Google Classroom-nya diisi. Besok jangan lupa matematika. Besok jangan lupa PKN. Untuk besok jangan lupa MIPA itu PKN, sejarah Indonesia dan fisika. Lihat jadwalnya lagi. Lihat jadwalnya, awas jangan ada yang kelewat. Disiapin kuota sama ininya perangkat pembelajaran ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.